Lenin understood it wasn't your numbers that mattered. It wasn't your popular support that mattered. You just paralyze the country by occupying the key points, and then you take over. Revolutions don't happen from the dispossessed and the starving. They happen from the middle class, and it's always been true. But at the heart of the Russian Revolution lay a very personal battle between Lenin's Ulyanov family and the royal family, who were determined to retain autocratic rule. Vladimir Ilyich Lenin, atau yang biasa kita kenal sebagai Lenin, lahir pada 22 April tahun 1870 di Simbirsk, Rusia. Merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah politik dunia. Namun, banyak orang yang hanya mengenal revolusi Rusia tanpa benar-benar memahami ide dari gerakan tersebut. Dua bukunya, What is to be Done dan State and Revolution, menjadi dasar dari cara Lenin melihat kekuasaan, politik, dan perubahan sosial yang terjadi. Dan di sini, saya, Farisyah Al-Jazira, akan menjelaskan isi dari kedua buku tersebut. Buku pertama, What is to be Done, berfokus pada bagaimana membangun gerakan politik yang efektif. Lenin melihat bahwa banyak protes buruh yang pada masa itu hanya menuntut hal-hal praktis saja, seperti pengurangan jam kerja dan kenaikan upah. Menurut Lenin, walaupun hal ini itu penting tapi tidak cukup. Lenin menyebut perjuangan ini sebagai trade unionism atau perjuangan yang tidak menyentuh akar permasalahan politiknya. Menurut Lenin, kesadaran kelas pekerja tidak otomatis berkembang hanya dari pengalaman sehari-hari saja. Orang bisa mengalami ketidakadilan selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak tahu bagaimana suatu sistem bekerja dan apa yang harus diubah. Nah, dari sinilah muncul Partai Proletari. Lenin mengusulkan bahwa harus ada kelompok kecil yang terlatih, disiplin, dan terorganisir dengan baik untuk memimpin rakyat. Tugas mereka bukan menguasai massa, tapi memberikan edukasi politik, menyusun strategi, menghubungkan berbagai kelompok lokal, dan membuat gerakan yang lebih solid. Itu sedikit gambaran dari buku What is to be Done. Selanjutnya, The State and Revolution. Buku kedua ini, The State and Revolution, menggambarkan peran sebuah negara. Di buku ini, Lenin menolak pandangan bahwa negara adalah lembaga netral yang bisa berdiri di atas kepentingan. Menurutnya, negara adalah alat kelas penguasa. Di masyarakat kapitalis, negara akan selalu membela kepentingan sang pemilik modal dan bukan rakyat. Itulah sebabnya menurut Lenin, negara kapitalis tidak bisa diperbaiki hanya sedikit demi sedikit. Alih-alih memperbaiki negara yang sudah ada, Lenin mengatakan bahwa negara kapitalis harus digantikan dengan bentuk kekuasaan yang baru, yang berasal dari rakyat pekerja. Inilah yang ia sebut sebagai diktator proletariat. Diktator proletariat bukan diktator individu, tetapi kekuasaan kolektif yang dilaksanakan oleh kelas pekerja. Ciri-cirinya meliputi pejabat dipilih dan dapat diberhentikan kapan saja oleh rakyat, gaji pejabat disamakan dengan buruh biasa, dan tentara tetap diganti oleh milisi rakyat. Walaupun buku ini sudah ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu, ide-ide brilian Lenin sering muncul kembali dalam pembahasan politik modern saat ini. Banyak negara yang saat ini menghadapi masalah yang sama, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, birokrasi yang dianggap tidak transparan, dan konflik antara kelompok yang berkuasa dengan masyarakat. Seperti gelombang protes anti pemerintah di Indonesia yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini, termasuk Indonesia Gelap dan RUU TNI yang mengarahkan amarah dari rakyat atas kenaikan tunjangan DPR hingga 50 juta rupiah, yang menjadi program politik sederhana seperti bubarkan DPR, reformasi Polri, dan cabut UU TNI. Aksi tangguh seorang ibu di tengah aksi demo komplek parlemen menjadi sorotan. Banyak netizen memuji keberanian seorang ibu ini. Meski dihalangi dengan gempuran water cannon serta gas air mata, ibu berjilbab pink ini tetap lantang menyuarakan tuntutannya. Gelombang unjuk rasa ini merupakan aksi protes keras masyarakat pada tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR di tengah ekonomi rakyat yang serba sulit.
di mana harga kebutuhan pokok naik dan PHK terjadi di berbagai sektor. Pemikiran Lenin memberikan alat analisis untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan kenapa sebuah gerakan bisa gagal atau berhasil. Meski tidak semua orang setuju dengan cara Lenin, buku-bukunya masih dipelajari untuk memahami strategi gerakan sosial dan dinamika sebuah negara. Melalui dua buku ini akan memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana revolusi dapat lahir dan bagaimana kekuasaan harus dikelola setelah perubahan yang terjadi. Pemikirannya mungkin lahir dari abad ke-20-an, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan tentang kekuasaan, negara, dan politik tetap relevan hingga sekarang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.